Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami berdua, si cilik yang ganteng dan si tua yang masih ganteng, dalam acara yang sangat spesial ini. Dan tetap bersama kami di channel Dr. Ari Tulung. Betul nak? Kita ngopi dulu, ngopi. Mantap kopinya. Itu ada badis. Oh. Ada badis. Oh ya. Hari ini kita bawa apa ya? Hari ini kita ingin menjelaskan tentang pekerjaan yang terbengkalai. Ya? Iya. Baik, kita mulai. Sering terjadi perjanjian kerja antara yang mempekerjakan dan yang dipekerjakan, dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak sebagaimana mestinya, ya kan? Saya ambil contoh pekerjaan suatu rumah, misalnya renovasi rumah antara tuan rumah dan si pekerja telah sepakat untuk mengikatkan perjanjian, ya, perjanjian untuk merenovasi rumah tersebut. Tetapi di tengah jalan, karena si pekerja ini memiliki pekerjaan lain lagi yang lebih menggiurkan, maka pekerjaan lamanya itu terkadang ditunda sementara, dipending, Dibersihkan. ya. Iya, dibersihkan nak. Belum dibersihkan karena pekerjaannya masih ada. Iya. Jadi kita belum bersih-bersih dulu ya, biar ruangan ini seperti ini apa adanya. Oke? Ya. Nah, lanjut cerita. Si pekerja tadi yang memborong pekerjaan tersebut mendapatkan lagi pekerjaan baru. Kemudian dia meninggalkan pekerjaan lamanya. Tinggallah tuan rumah di dalam penantian yang tak pasti, ingin mencari tukang baru. Ya, sebagian besar anggarannya sudah diberikan kepada pemborong lamanya, ya. Tidak mencari tukang baru, maka proyek rumahnya itu terbengkalai tanpa waktu yang tertentu, tanpa waktu yang dapat ditentukan, maksud saya. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya kita menyikapi? Apakah kita harus frontal? Apakah kita harus marah-marah? Ya, atau kita menagih tugasnya si pemborong tadi? Nah, kalau menagih, bagaimana sih caranya menagihnya? Apakah dengan cara kita memaksa dia, kita datangi orangnya, kita marah-marah kepadanya, ya? Apakah seperti itu? Terkadang ada juga orang, si pemilik rumah, yang mendatangi si pemborong dengan mancat-mancat, dia marah-marah, ya gusar lah. Ya, bagaimana lah kalau orang kerja rumahnya itu sudah berbulan-bulan, bahkan hampir setahun, renovasi rumahnya itu tidak selesai, tidak beres-beres, sementara si tuan rumah sendiri tinggal di rumah itu. Ini kan membuat pusing, ya. Ini
kejadian ya yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Bagaimana solusi dalam pandangan hukum perdata kita ya, hukum perdata nasional? Bagaimana? Ya. Tentulah kalau kita beralih kepada pemahaman hukum, maka tentu segala hal yang akan menimbulkan gangguan ketertiban itu tentu dilarang. Jadi kalau menagih si tukang tadi ya yang telah pergi mencari kerjaan lain dan mengerjakan pekerjaan lain yang di mana gajinya lebih tinggi mungkin, maka ya sebaiknya didatangi secara baik-baik ya, tidak boleh menggunakan sikap marah-marah dan apalagi sampai mau mengancam ya. Ini sikap kita sebagai warga negara hukum ya. Jadi dalam hukum sendiri itu, dalam mengambil hak sendiri, kita dilarang menggunakan suatu perbuatan yang dalam hukum kita kenal dengan istilah Einrichtung atau perbuatan main hakim sendiri, meminta hak kepada orang lain tetapi dengan cara menggunakan kekuatan sendiri ya, dengan cara menggunakan paksaan. Ini namanya Einrichtung. Lantas bagaimana supaya hak kita itu yang dilanggar oleh orang lain itu dapat terpenuhi? Maka di dalam hukum perdata kita sudah diberikan fasilitas ya, dalam arti ya, hukum tampil sebagai penengah antara para pihak, bukan cuma penengah ya, tetapi hukum tampil sebagai solusi untuk menemukan cara agar para pihak itu permasalahannya bisa diselesaikan. Nah, di dalam ketentuan hukum perdata kita, tepatnya dalam hukum acara perdata, salah satu pihak yang barangkali merasa dirugikan itu boleh mengajukan gugatan. Jadi kalau soal perdata kita bicara gugatan ya, bukan laporan. Maka pihak yang barangkali dirugikan dalam arti penggugat ya, itu boleh mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Jadi ketentuan ini diatur di dalam pasal 118 HIR ya. Jadi diatur dalam pasal 118 HIR ayat 1. Di dalam ketentuan tersebut secara umum dijelaskan ya, secara singkat saya bisa nyatakan ya, saya jelaskan sebagai berikut ya. Jadi pasal tersebut menjelaskan bahwa gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat. Jadi gugatan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat. Apabila tempat diam si tergugat tidak diketahui, maka gugatan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di mana tempat diam si tergugat yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya. Berarti yang dimaksud adalah tempat dia atau domisili hukumnya yang sesuai dengan isi KTP-nya. Karena terkadang seseorang itu memiliki ya tempat tinggal dua. Ada tempat tinggal nyata ya, ada tempat tinggal yang sebenarnya. Tempat tinggal yang sebenarnya ini diartikan sebagai tempat tinggal yang tertera di dalam KTP atau kartu tanda penduduknya. Misalnya begini, tempat tinggal sebenarnya adalah di Makassar ya, dia masih punya rumah di Makassar.
sesuai dengan KTP-nya. Kemudian dia kerja di Kolaka. Di Kolaka ini dia ngontrak atau ngekos ya. Hanya sebatas untuk tidur ya dan bekerja saja. Kalau tempat tinggal yang sebenarnya tempat tinggal nyatanya itu tidak dapat ditemukan, maka gugatan boleh dilayangkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana tempat tinggal si tergugat yang sebenarnya, yang sesuai dengan KTP-nya. Nah, itulah penyelesaian secara hukum kita. Jadi, kalau ya ada kejadian seperti ini dan pihak dalam hal ini tuan rumahnya merasa dirugikan, tukannya lari, maka ya hukum perdata kita membolehkan mengajukan gugatan atau melayangkan gugatan ya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jadi kalau kejadiannya ada di Kolaka misalnya, maka si pihak yang kabur tadi yang belum menyelesaikan kewajibannya secara penuh dan itu merugikan, merasa tuan rumah dirugikan, maka dia boleh melayangkan gugatan ke Ketua Pengadilan Negeri di Kolaka. Kalau peristiwanya di Makassar, tempat tinggalnya si pemborong ini ya di Makassar, maka boleh dilayangkan di Pengadilan Negeri Makassar. Ya, begitu. Ini dalam unsur hukum nasional, hukum perdata. Ya. Masih ada penyelesaian lain. Kalau ini kita masih merasa, wah ini kawan saya ini. Ya, kawan saya ini tidak mungkin saya gugat di pengadilan. Karena kalau saya gugat di pengadilan, ya kita bisa putus hubungan, ya. Kasihan kalau terbukti betul-betul dia melakukan pelanggaran perjanjian, ya kemungkinan dia bisa kena denda dan sebagainya. Kasihan ya. Maka boleh ada cara lain. Cara lain adalah dengan bersabar. Bersabar, jangan mengeluh, ya. Tetap bersabar dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir dan perkuat sholat Anda. Karena sholat itu kalau dilakukan, bukan hanya dilakukan tapi kita memahami kegunaan dari sholat itu, manfaatnya insya Allah. Sabar akan tumbuh dalam diri. Sabar tak punya batas, ya. Sabar tak punya batas selama Anda ikhlas menerima suatu keadaan. Ingat, jangan mengeluh. Kalau mengeluh berarti Anda belum sabar. Kalau Anda belum sabar, berarti keimanan Anda belumlah terlalu kuat. Ini pendapat saya. Ya. Itu cara lain yang bisa makin mempererat hubungan kita dengan sesama manusia di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya memberikan solusi hukum nasional sekaligus memberikan solusi kerohanian. Terima kasih sudah hadir di dalam acara ini, sahabat yang budiman. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Dari kami mohon pamit, si cilik yang ganteng dan imut-imut lucu-lucu dan si tua yang juga masih ganteng. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Begitu nak? Ngopi dulu, ngopi. Sebelum tutup. Sahabat tulis lagi. Dadah. Ya, dadah. Si kecil sudah pergi duluan. Belum tutup. Makasih ya.